yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami, dan di dalam nama-Mu yang kudus itu kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Saudara, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Sampai saat ini kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi kita. Terima kasih Bu Rahel dan tim yang sudah ikut melayani di ibadah kita pada malam ini. Saudara, saya akan sampaikan satu renungan singkat bagi kita dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang 15. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang ke-5, saudara baca ayat yang ke-6, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-15. Siap? Haleluya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Kita boleh bandingkan sedikit dengan apa yang Lukas katakan di dalam pasal yang ke-7. Lukas juga mencatat, saudara perlu tahu Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter pada masa itu. Dia mencatat sesuatu yang sangat spesifik lebih dari apa yang Matius katakan. Anda bisa lihat di pasal 1. Dikatakan pasal 7 ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Haleluya. Sebab apa? Perhatikan. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan mencatat tentang seorang perwira. Bukan orang biasa, tapi seorang perwira yang menjumpai Yesus dan memohon kepadanya. Ada kata memohon di situ yang berarti dia meminta dengan sangat. Dia meminta dengan penuh permohonan yang sangat dalam sekali.
Lalu di ayat yang ke-6 dia berkata kepada Yesus, sedikit berbeda dari apa yang Lukas katakan. Kalau Lukas katakan dia menyuruh orang datang, tua-tua Yahudi datang kepada Yesus. Tapi Matius mengatakan perwira ini datang langsung menjumpai Yesus. Haleluya. Dia katakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lukas mencatat bahwa dia menghargai hambanya itu dengan sangat. Saudara, saya percaya satu hal, pada waktu ada belas kasih dalam hati, maka mujizat pasti terjadi. Haleluya. Ini yang pertama. Firman Tuhan mencatat ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Banyak orang yang mau mujizat tapi tidak mau merendahkan hati. Banyak orang mau mujizat tapi tidak mau merendahkan diri. Betul kan? Saya pernah diminta mendoakan satu orang. Kebetulan dia memang berpangkat saudara. Lalu kemudian saya datang ke rumah sakit itu. Dan jenderal ini mungkin sudah jenderal atau mungkin di bawah jenderal apa. Kira-kira begitu. Pokoknya dia pernah menjabat sebagai pangdam di sini. Lalu kemudian saya masuk ke rumah sakit. Waktu saya datang, dia datang. Shalom Pak Pendeta. Saya bilang, ya shalom Pak. Apa yang Bapak ingin saya lakukan? Saya selalu bertanya seperti itu. Saya bertanya. Dia diam, istrinya yang menjawab. Doakanlah suami saya Pak Pendeta. Saudara, kadang-kadang saya melihat orang, dia yang butuh, tapi dia berlagak tidak perlu. Saudara pernah lihat orang seperti itu? Dia butuh mujizat, tapi dia berlagak dia tidak butuh Yesus. Dia butuh mujizat, tapi dia berlagak dia tidak perlu lagi merendahkan hati. Karena kau nggak tahu aku siapa. Kau nggak tahu aku siapa. Dia kaget pada waktu saya datang, saya pegang kepalanya di dalam nama Yesus, saya letakkan kepalanya. Karena saya berpikir kau jenderal di kantormu, di sini kau jemaat Tuhan. Saya doakan kau dalam nama Yesus, kau terima kesembuhan. Haleluya. Dan saya percaya mujizat Tuhan terjadi pada waktu itu. Karena tidak berapa lama kemudian saya diundang lagi oleh istrinya untuk berkhotbah dalam ulang tahunnya. Pesta ulang tahun di rumah Pangdam, saudara. Saya hadir, saya duduk bersama Kesdam dan lain-lain di meja itu. Lalu kemudian dia tidak tahu memang istrinya membuat pesta dadakan. Dan banyak yang hadir. Pada waktu dia melihat orang semua sudah hadir, dia kaget, dia langsung bilang kepada saya, Pak Pendeta, gak usahlah khotbah ya. Pak Pendeta doakan saja saya. Saya bilang begini kepada dia, Pak maaf. Kalau hanya untuk doa ngapain saya yang dipanggil? Itu ada kabintal Bapak, ada bintal Bapak, ada pendeta-pendeta lain di sini. Mereka ajalah yang doakan Bapak. Tapi saya bilang begini, tapi Pak izinkanlah saya menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan. Lalu kemudian saya akan nyanyikan satu lagu. Setelah itu baru saya doakan Bapak. Haleluya. Saudara, saya mau katakan, saya selalu mengajarkan orang belajar merendahkan hati, belajar merendahkan diri. Kalau enggak, engkau tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Hamba perwira ini datang kepada Yesus dan memohon kepadanya. Haleluya. Kalau Anda perhatikan dalam kata-kata yang dia katakan di sini, saudara, Anda bisa melihat ini seorang perwira yang rendah hati, orang yang sangat menghormati kedudukan, orang yang menghargai jabatan, posisi, dan apalagi mungkin jabatan orang lain dan lain sebagainya. Saudara perhatikan di sini, ada kasih yang begitu luar biasa dalam perwira ini. Saya pernah katakan kepada jemaat kami seperti ini. Dalam kasih ada pengampunan. Haleluya. Dalam pengampunan ada belas kasih. Tidak mungkin Anda bisa mengampuni orang tanpa ada belas kasih. Haleluya. Dalam belas kasih ada mujizat. Amin. Karena itu nantikanlah mujizatmu melalui kasih yang mulia itu. Haleluya. Anda mau mujizat Tuhan, Anda mau lawatan Tuhan, Anda mau jamahan Tuhan pada hari ini, milikilah kasih. Milikilah kasih. Haleluya. Katakan dulu ke kanan kiri. Milikilah kasih.
Haleluya. Kalau Anda tidak punya kasih, Anda tidak mungkin merasakan mujizat Tuhan. Haleluya. Dalam kasih ada pengampunan. Pada waktu engkau katakan engkau mengasihi, engkau adalah orang yang punya kasih, engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Haleluya. Dalam pengampunan ada belas kasih. Kenapa? Hanya karena aku punya belas kasih lah aku bisa mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Betul enggak? Kalau enggak ada belas kasih, enggak mungkin saya bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Tapi karena saya punya belas kasih yang berasal dari Kristus, maka saya bisa mengampuni orang lain. Haleluya. Dan dalam belas kasih itu ada mujizat Tuhan. Saudara lihat, setiap kali Yesus melakukan mujizat, pasti firman Tuhan mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia sedih, dia kasihan melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang dirasuk setan, orang-orang yang terikat dan yang punya masalah itu. Haleluya. Kadang-kadang kami hamba-hamba Tuhan, kenapa kami terpanggil untuk mendoakan orang-orang yang terikat, yang lain sebagainya? Karena apa? Karena ada belas kasih di sini. Haleluya. Saya ingat sekali kami pernah melayani di daerah Simalungun, masuk ke dalam. Dari Bosar Maligas masuk ke dalam lagi, ke dalam PTP, saudara. Kami jumpa dengan seorang ibu, masih muda, tapi kepalanya sudah di kaki. Tunduknya sampai seperti itu. Kami mendoakan dia, dan saudara kami cukup kaget, kenapa? Ternyata dia istri pendeta. Istri pendeta, tapi kampung itu kampung kecil, tapi ada 7 gereja di situ. 7 gereja, bayangkan kampung kecil. Semua gereja lengkap di situ, tapi istri pendeta ini terikat oleh kuasa gelap dan dia sampai mengalami seperti itu. Pada hari itu kami doakan dia dan Tuhan langsung melepaskan dia, membebaskan dia. Hari itu juga dia berdiri, saudara. Haleluya. Begitulah dahsyatnya kuasa Tuhan. Anak saya Hadasa masih kecil pada waktu itu. Kami hampir tidak lagi tahu dia di mana karena memang kami sibuk mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang kerasukan setan dan lain sebagainya. Bayangkan 7 gereja ada di situ, tapi begitu banyak jemaat Tuhan yang terikat. Kenapa? Tidak ada belas kasih. Tidak ada belas kasih. Haleluya. Kalau ada belas kasih, tidak mungkin gereja gontok-gontokan. Tidak mungkin ada 7 gereja di satu kampung yang kecil. Ada Katolik, ada Protestan, ada Lutheran, ada Pantekosta, ada lengkap semuanya. Pantekosta ada 4 denominasi, Anda sebut saja. GSJA, GPDI, GPDE, D besar saudara. Semuanya lengkap di situ. Tapi ada orang yang terikat dengan kuasa kegelapan dan dia tidak lepas. Karena apa? Karena apa? Karena tidak ada kasih. Oh, kau bukan jemaatku, gak urusanku itu, jumpai pendetamu. Saya sempat juga rasakan begitu, karena apa? Memang gondok rasanya. Gondok sebagai hamba Tuhan, sakit kau datang ke sini. Udah diberkati Tuhan sembuh kau pergi ke tempat lain gitu kan. Miskin kau datang sini. Setelah kaya kau pergi ke tempat lain. Kadang-kadang memang gondok. Tapi saudara, pada waktu hatimu ada belas kasih, pada waktu kasih ada dalam hatimu, maka kau akan bertindak berbeda. Makanya gak heran kadang-kadang ada pendeta yang saking geramnya sama setan, dia jambak orang yang kerasukan setan itu, saudara. Saking geramnya sama setan. Bukan geram sama orang ini, tapi geram sama setan, dia jambak itu orang. Karena apa? Geram sama setan. Benar. Tapi itu belas kasih, saudara. Belas kasih. Dia gak tahan sebenarnya lihat orang ini dirasuk. Saya pernah mengalami, saya beberapa bulan waktu tahun 2000 saya mulai pelayanan saya. Saya melayani satu keluarga, ada seorang anak gadis mereka yang cantik anaknya, saudara. Cantik sekali. Dia gigit bibirnya, dia gigit lidahnya. Setan itu gak senang kalau dia gak berdarah. Rambutnya panjang. Jadi saudara pendeta yang saya bilang menjambak orang itu saya sendiri. Bukan orang lain. Saking geramnya saya jambak dia, gak ada bapak mamanya. Ku jambak, dalam nama Yesus, pergi kau, gue bilang. Percayalah hari ini saya gak akan jambak lagi siapapun yang kerasukan. Itu pengalaman 23 tahun yang lalu, saudara.
Haleluya. Karena saya tahu ternyata bukan karena jambakan itu iblis pergi. Enggak, iblis justru tertawain saya pada waktu itu. Iblis berpikir, pakai dulu, pakai terus, pakai kekuatanmu, terus, jambat lagi, tampar kalau perlu katanya. Saudara, pada waktu ada rendah hati, ada kerendahan hati, saya percaya belas kasih tercurah di situ. Haleluya. Orang ini datang kepada Yesus. Dia dengan sangat, firman Tuhan katakan, dia mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Dia katakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan jawabannya. Perwira itu berkata kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Dalam terjemahan aslinya sudah dikatakan, I am not sufficient to receive you at my home. Aku tidak cukup untuk menerima engkau dalam rumahku. Rumahku tidak cukup untuk menampung engkau. Engkau begitu hebat, engkau begitu dahsyat, engkau begitu luar biasa. Siapa aku ini untuk menampung engkau dalam rumahku? Tuhan, aku tidak cukup untuk menampung engkau dalam rumahku. Kadang-kadang kita berpikir sombong kali. Udah undang Yesus datang tapi nggak mau Yesus masuk ke dalam rumahnya. Sekilas kita berpikir ini katanya rendah hati. Tapi kok sombongnya luar biasa, betul kan? Kan dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Gak usahlah masuk rumahku. Ada yang berpikir kok seperti ini sih. Kenapa nggak dia pakai kata yang lain saja? Kan dia sebenarnya bisa, rumahnya perwira, pasti bagus rumahnya kan? Nggak ada perwira yang nggak bagus rumahnya. Pasti bagus, tapi dia katakan, Tuhan, aku tidak cukup untuk menerima Tuhan dalam rumahku. Say a word, speak a word, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Haleluya. Lihat saudara, iman. 10 pendeta bisa mendoakan Anda, tapi kalau Anda tidak percaya kepada kuasa kesembuhan Yesus, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Loh Pak, kalau Benihin kok bisa? Bukan Benihinnya, tapi karena Tuhan mau pakai orang-orang yang melayani. Saya pernah kebetulan ikut tim Benihin waktu di Jakarta. Di mana sih rupanya Benihin mendoakan orang secara langsung? Gak ada. Yang mendoakan siapa? Jemaat Tuhan yang biasa-biasa. Berapa puluh ribu orang pada waktu itu di Ancol yang mendoakan orang-orang biasa, yang mujizat kesembuhan terjadi melalui siapa? Melalui orang-orang biasa. Kenapa? Tuhan hanya memakai kita sebagai salurannya saja. You are the channel, only the channel. Anda hanya salurannya saja, yang bekerja adalah Dia. Bukan kami hamba-hamba Tuhan, tapi Dia yang bekerja. Kuncinya apa? Percaya. Jangan siap datang kepada hamba Tuhan, siap didoakan, besok dengar lagi dukun di sana hebat, pergi ke dukun di sana. Nanti dengar lagi di Pusuk Bui ada dukun lebih hebat lagi, pergi dia ke Pusuk Bui di sana, saudara. Berarti kau tidak percaya. Selain ini dia katakan apa? Cukup ucapkan sepatah kata saja. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Cukup dia berfirman sekali saja, sembuh-sembuh Anda. Haleluya. Yang menjadi masalah bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan, tapi adalah kedegilan hati kita. Iya kan? Ayat 9. Sebelumnya saya mau saudara kembali ke Lukas sebentar. Saya tertarik dengan apa yang Lukas katakan. Perwira itu mendengar tentang Yesus. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya.
Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Haleluya. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus. Mereka bilang begini, dia bawa pesan sponsor ini saudara. Yesus, dia layak kau tolong. Kenapa? Sebab ia mengasihi bangsa kita. Artinya memang perwira ini bukan orang Yahudi. Perwira ini orang Romawi. Orang yang tidak mengenal Yahweh, yang tidak mengenal siapa Tuhannya Israel. Betul kan? Tapi saudara dengarkan dia. Ia mengasihi bangsa Israel dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dengarkan ini. Saya nggak berani katakan ini adalah syarat Anda menerima kesembuhan, tidak. Tapi saya percaya pada waktu Anda mau menerima kesembuhan, Anda harus punya iman untuk berbuat lebih. Haleluya. Orang ke dokter bisa habis uang. Orang ke dukun bisa habis uang. Bawa kambing lidah hitam, bawa ayam lidah hitam. Semua bisa. Tapi pada waktu datang ke rumah Tuhan, mereka tidak tahu bayar harga. Banyak orang seperti itu kan? Banyak yang seperti itu, tidak tahu bayar harga. Tapi saudara lihat bagaimana Yesus mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Kenapa? Orang ini, perwira ini adalah orang yang murah hati. Bukan saja rendah hati, tapi dia murah hati. Dia yang menolong pembangunan rumah ibadat kami. Dan dia mengasihi bangsa kita. Haleluya. Ada kasih dalam dirinya. Walaupun dia bukan seorang Yahudi, tapi dia mengasihi orang-orang Yahudi itu. Bahkan dia membangun rumah ibadat orang Yahudi itu. Haleluya. Saudara lihat, ada syarat-syarat baik yang bisa masuk dalam penilaian. Ada kriteria baik yang masuk dalam penilaian Tuhan dalam melakukan mujizat. Saya percaya. Haleluya. Banyak orang yang tidak tahu hal ini. Banyak orang yang tidak peduli akan hal ini. Itu sebabnya dia tidak merasakan apapun. Karena apa? Dia tidak pernah berbuat apapun untuk Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya Tuhan bilang, ngapainlah kau kusembuhkan? Pulang aja lah kau. Mulak maho. Ya kan? Ngapainlah kau hidup? Gak ada gunanya bagi suamimu, gak ada gunanya bagi istrimu, gak ada gunanya bagi anak-anakmu, gak ada gunanya bagi gerejamu. Datang gereja pun bikin susah. Di rumah kau bikin susah, kau repetin istrimu, repetin suamimu, repetin anak-anakmu. Pulang saja. Maafkan kalau saya sampaikan seperti ini. Saya pernah melayani seorang nenek tua di Afrika Selatan. Dari jauh rumahnya gubuk saudara. Karena orang Afrika Selatan, khususnya orang Zulu, mereka percaya sekali kalau mereka tinggal dalam rumah-rumah bagus, itu roh nenek moyangnya marah. Akhirnya mereka tinggalkan rumah bagus yang dikasih pemerintah, mereka sewakan ke orang lain. Mereka tinggal dalam rumah gubuk itu. Dindingnya kayu, dindingnya tanah, atapnya seperti rumbia begitu. Dari jauh saya udah dengar Memang udah tua sekali nenek ini, 80-an waktu itu. Lalu saya masuk ke dalam, saya tanya, karena cucunya panggil saya, ayo Mfundisi katanya, kita doakan dulu. Saya masuk, saya tanya kepada neneknya, nenek, Gogo mau apa? Saya pendeta, saya doakan apa, untuk apa saya bilang. Dia bilang gini, doakan supaya sembuh katanya. Saya bilang, kenapa doakan supaya sembuh? Kenapa enggak kau minta aku doakan supaya kau pulang dengan baik ke rumah Bapa di surga? Dia marah sama saya. Kau masih muda tapi kurang ajar mulutmu katanya kan. Saya bilang begini, kalau Gogo tidak siap pulang ke rumah Bapa, sampai kapanpun kau akan begini terus. Kau pasti akan ketakutan dengan kematian. Dia takut mati. Dia takut mati saudara. Di rumahnya saya lihat 1 bungkus besar obat-obatan. Karena apa? Dia takut mati. Cucunya bilang sama saya, kalau dokter sini gak mempan dia pergi dokter sana. Dokter sana gak mempan dia pergi dokter tempat lain. Pokoknya semua dokter yang ada di wilayah kami sudah dia kunjungi. Obat penuh.
Saya katakan, saya berdoa dalam hati, Roh Kudus katakan deal with the spirit of fear. Berurusan dengan roh takut mati. Saya sampaikan kepada dia, jangan takut mati. Kalau kau mati hari ini, itu lebih baik karena kau percaya kepada Yesus. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, lebih baik kau mati dengan percaya kepada Yesus pada hari ini, daripada kau sembuh tapi engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan akhirnya engkau binasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya perwira ini orang yang dahsyat, yang luar biasa. Orang yang punya iman yang luar biasa. Seorang bapak gereja bernama Thomas Aquinas, dia pernah berkata begini, to one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Bagi orang yang punya iman, tidak ada penjelasan apapun yang diperlukannya. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, penjelasan sebagaimanapun diberikan tidak ada gunanya bagi dia. Orang yang punya iman dikatakan dalam nama Yesus bangkit, dia bangkit. Dalam nama Yesus aku bangkit. Karena apa? Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Tapi orang yang tidak punya iman dibilang, ayo opung, bangun opung. Deng boy, belum bisa. Belum bisa Pak Pendeta. Kenapa? Dibilang dokter nggak boleh aku bangun. Ini dia. Bagi orang yang punya iman, tidak perlu ada penjelasan apapun diberikan bagi dia. Karena apa? Pada waktu dia katakan bangun, dia percaya dia akan bangun dalam nama Yesus. Kita yang ketakutan. Kadang-kadang kami hamba Tuhan lihat orang yang beriman begitu, kami begitu doakan dia bangun, kami yang ketakutan. Sampai malaikat kadang-kadang suara Tuhan katakan, kau berdoa supaya dia bangun, waktu dia bangun kok kau yang takut. Enggak urusanmu itu, urusanku itu, kata Tuhan. Haleluya. Saudara, bagi orang yang tidak punya iman, tidak ada penjelasan apapun yang akan diterimanya. Anda bilang, percaya ya Tuhan Yesus sembuhkan. Iya. Karena apa? Dia nggak akan pernah mau percaya karena dia tidak beriman. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan dia. Ini sedihnya saudara. Banyak orang yang tahu dia punya Tuhan namanya Yahweh Rafa. Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, menjadikan baru. Tapi dia tidak percaya kuasa Yahweh Rafa itu. Tapi ayat 10 dengarkan ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aneh enggak saudara? Aneh enggak? Saya takut hal ini terjadi dalam gereja. Saya takut Yesus akan mengatakan iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang-orang Kristen yang melayaniku. Dalam Lukas firman Tuhan bertanya, Yesus pernah bertanya, kalau aku kembali nanti, kalau anak manusia datang kembali nanti, akankah ia mendapatkan iman di bumi? Haleluya. Saudara, Anda yang jawab sendiri. Pada waktu Tuhan datang nanti, akankah dia menemukan iman dalam hatimu? Akankah dia mendapatkan iman dalam hatimu? Akankah dia menemukan engkau sebagai orang yang percaya kepadanya? Sehingga pada waktu kita dipanggil pulang, atau pada waktu Tuhan datang, kita siap untuk pulang ke rumah Bapa. Jawab sendiri ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah
akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mengerikan gak saudara? Ayat ini mengerikan. Ayat ini mengerikan. Ayat ini adalah peringatan bagi kita. Warning for us. Banyak orang akan datang dari timur dan barat. Ini bicara tentang sebenarnya tentang kita yang berada di timur ini. Orang-orang di timur ini akan datang dan duduk bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Kalau Anda berpikir sudah puluhan tahun jadi Kristen, hati-hati. Anda berpikir, dari opungku Eporus lagi. Aku udah hebat, udah kuat, aku gak mungkin bisa berubah imanku. Hati-hati. Karena ikut Yesus bukan sekedar nyanyi, nari, dan lain sebagainya, lompat-lompat. Bukan. It's a relationship. Ikut Yesus adalah berbicara tentang hubungan yang kau bina dengan Dia. Haleluya. Pada waktu kau bangun pagi, kau berseru memanggil namanya. Dan engkau mendengar Dia menjawab engkau. Pada waktu engkau mau tidur, engkau berseru memanggil namanya. Pada waktu engkau ada dalam kesesakan, kau memanggil namanya. Bukan hanya waktu butuh saja. Tapi sapa Dia. Sapa Dia. Good morning Lord. Good morning Daddy, good morning Father. Thank you for this morning. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Haleluya. Jangan sampai anak-anak kerajaan itu tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. Hati-hati. Maka saya bilang lebih baik, Yesus pun katakan lebih baik kau masuk kerajaan sorga dengan satu mata daripada dua mata. Lebih baik kau masuk kerajaan sorga dengan satu tangan daripada dua tangan utuh ke dalam neraka. Haleluya. Apa yang Yesus maksud? Apakah memang kita harus congkel mata kita? Bukan itu yang Yesus maksudkan. Tapi Yesus katakan, it's not the matter of your body. Ini bukan masalah tentang kesembuhan tubuhmu, tapi kesembuhan jiwamu. Kalau jiwamu pulih, maka tubuhmu pun pasti bisa pulih. Walaupun tubuhmu tidak pulih. Bisakah engkau berkata seperti Paulus, bagiku mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Bisakah Anda berkata seperti itu? Pada waktu yang ada di depan Anda kelihatannya jalannya tidak mungkin bisa engkau lewati, jalan suram, jalan yang berat, tantangan yang berat. Bisakah engkau berkata, aku tetap cinta Yesus, aku tetap akan ikut Yesus? Bisakah Anda berkata seperti itu? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Banyak orang gak mau nyanyi lagu itu sekarang. Kalau susah ngapain ikut Yesus? Tapi Yesus janji kehidupan yang berkelimpahan. Kalau susah ngapain ikut Yesus? Tapi Yesus juga katakan barang siapa mau ikut aku, dia harus siap pikul salib, sangkal diri dan ikut aku. It's not easy, gak gampang. Gak gampang. Makanya kalau ada orang bilang ikut Yesus gampang. Saya mau katakan itu pembohong besar. Kenapa pada waktu kau ikut Yesus kau harus tanggalkan harga dirimu? Sama seperti perwira ini. Dia datang, seorang perwira Romawi datang menjumpai Yesus. Wow. Saudara, mungkin orang lain bisa bilang kau perwira, bisa-bisanya kau rendahkan dirimu seperti ini. Seperti Pak Eben katakan apa? Waktu dia ikut kita khotbah di pinggir jalan di depan kantor wali kota. Ada yang bilang, Bapak Sekum PGI kok bisa-bisanya merendahkan diri khotbah di depan wali kota di pinggir jalan sama gereja Elim itu. Saudara, begitulah manusia. Bagi mereka kalau ikut Yesus susah, kalau ikut Tuhan susah, maka ada something wrong, ada sesuatu yang salah di situ. Paulus katakan apa? Siaplah menderita sebagai prajurit yang baik. Orang Kristen zaman sekarang tidak siap menderita, ini masalahnya. Tidak mau menderita. Ya kan? Nangis sama Tuhan kalau ada apa? Kalau ada masalah. Masalahnya masalah apa?
Masalah pribadi, putus pacar, ditinggalin pacar. Apa lagi? Kalau ada sakit, kalau nggak dapat uang, ditipu bos. Iya kan? Yang begitu-gitu kan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pernahkah Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, berat kali ikut Engkau. Di kantor aku dibully karena namamu. Mereka hina aku karena namamu. Gajiku gak naik-naik karena namamu. Jabatanku gak naik-naik karena namamu. Itu penderitaan yang dimaksud. Kalau engkau menderita di kantormu karena engkau Kristen, bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan menderita karena hutang gak dibayar. Hutang gak dibayar, firman Tuhan kata kalau 7 tahun hutangmu gak dibayar, anggap itu lunas. Loh, firman Tuhan yang bilang. Jangan ada orang berutang 15 tahun masih kau ingat terus sampai stroke. Kenapa? Utang amang 20 tahun yang lalu dia berutang amang gak bayar-bayar. Lupakan. Lupakan. Toh 20 tahun Tuhan tetap berkati Anda. 20 tahun Anda tetap hidup. 20 tahun Anda tetap makan, 20 tahun anakmu tetap dididik, 20 tahun tetap engkau menjalani kehidupan. Yang buat masalah apa? Kepahitanmu. Kepahitanmu. Kau ingat yang 20 tahun. Kau ingat adikku sendiri yang menipu aku. Bapakku sendiri buat begini. Dan itu tidak pernah lepas. Akhirnya apa? Penyakit yang datang. Pertama rendah hati, kedua murah hati. Haleluya. Maka engkau akan lihat mujizat Tuhan. Haleluya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Haleluya. Pulang. Aku gak perlu datang seperti imanmu. Kan ada orang kalau gak disentuh Pak Ijul gak sembuh, aku nanti harus disentuhnya. Kalau nggak tumbang aku, aduh ini yang lebih hebat lagi saudara. 2 bulan yang lalu saya melayani pendeta-pendeta dari gereja yang bergabung di UM. GBKP, HKBP, GKPI. Hampir nggak ada gereja Pentakosta di situ, tapi rata-rata gereja-gereja Protestan. Lalu saya dengar tentang seorang pendeta yang bilang begini. Bahwa di daerah mereka, kampung mereka ada gereja karismatik baru muncul. Si pendeta ini jago kali numbang-numbangin orang. Jadi jemaatnya pindah ke gereja ini karena semua yang disentuh pendeta ini tumbang. Dia berpikir gawat lama-lama jemaatku pun pindah ke sana. Gimana caranya supaya numbangin orang? Ya dia ya berat saudara. Sebelum khotbah dia masukkan Tony Farah. Ketawa. Tahu Tony Farah, tua Nias. Supaya hot ya kan. Gimana mau urapan Roh Kudus yang turun? Akhirnya apa yang dia buat? Dia belajar hipnotis. Bagaimana kalau dia taruh tangan orang tumbang. Dan terjadi berhasil. Dia berhasil menumbangkan orang. Dia berhasil buka jas. Bab, 1 kali tumbang semuanya. Karena apa? Dia bilang 1, 2, 3. Bus, tumbang semuanya. Kalau Anda masih percaya yang seperti itu, bertobatlah. Karena iblis bisa meniru seperti malaikat terang. Saya bangga dengan Reinhard Bonnke. Beberapa kali saya mendengarkan video Reinhard Bonnke, dia katakan, Holy Spirit, touch them without making them fall. Jamah mereka tanpa menjatuhkan mereka. Ya kalau 1000 depan jatuh, apa enggak 10.000 jatuh di belakang? Pasti jatuh. Tempatnya sempit. Siapa yang bisa nanggung? Apalagi kalau di Afrika orangnya jangan tanya berapa besarnya. Jatuh 1 di depan, 10 jatuh di belakang saudara. Kenapa mau tampung enggak bisa lagi ditampungnya? Jatuhlah juga. Efek domino. Anda percaya pula dengan yang namanya tumbang terus. Boleh silakan. Roh Kudus bisa membuat Anda jatuh dalam hadiratnya. Tapi jangan jadikan itu patokan. Haleluya. Haleluya. Saya berhenti lakukan itu.
Saya berhenti, apalagi dorong orang, saudara. Didorong gimana gak jatuh, saudara kan? Tunggu Roh Kudus, lawatan Roh Kudus. Elia pernah berdoa kepada Tuhan. Dia lari karena ada seorang Ratu Izabel mau membunuh dia setelah dia membunuh 450 Nabi Baal. Setelah itu dia lari ketakutan, dikejar-kejar oleh Izabel. Apa yang terjadi? Dia sembunyi selama beberapa hari. Dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Dia berharap Tuhan datang dalam bentuk gempa bumi. Terjadi gempa bumi, tapi Tuhan tidak ada di situ. Terjadi apa lagi? Api, tapi Tuhan tidak ada di situ. Firman Tuhan mencatat beberapa hal. Terakhir Tuhan datang bagaimana? Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi. Haleluya. Jangan berpikir Tuhan selalu bekerja dengan cara yang sama. No. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Saya pernah berpikir saya pada waktu itu kesulitan sekali. Lalu tiba-tiba ada orang telepon saya, Pak Oktav, tadi ada berkat sedikit saya transfer ya. Haleluya, saya bilang. Satu waktu lagi saya betul-betul mengalami kesulitan. Saya berharap Tuhan jamah orang yang sama itu Tuhan. Jamah ibu itu Tuhan. Supaya dia juga transfer lagi seperti dulu. Ingatkan wajahku pada dia Tuhan. Saya tunggu-tunggu tapi tidak ditransfer-transfer. Ternyata Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Dan aku baru tahu, Tuhanku suka improvisasi. Haleluya. Tuhanku suka improvisasi. He always works in different ways. Dia selalu bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Yang membuat Anda terkejut. Itu sebabnya sekarang tiap pagi selalu saya katakan, Lord, surprise me. Haleluya. Saya katakan, Lord, surprise me. Tuhan, kejutkan aku, kejuti aku. Berikan aku kejutan-kejutan pada hari ini. Kejutan-kejutan yang tidak kuduga-duga Tuhan. Haleluya. Anda butuh apa dari Tuhan hari ini? Katakan, Lord, surprise me. Tuhan, kejuti aku dengan kejutan yang dahsyat itu. Haleluya. Percaya. Tuhan tidak akan biarkan Anda sendiri. Haleluya. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus, saudaraku. Jangan lihat kepada kami hamba-hamba Tuhan. Kami tidak bisa buat apa-apa untuk menolong Engkau. Hanya Yesus yang sanggup. Jangan takut. Ora bashandana mayara namasu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Jangan bimbang, percaya saja, sebab Engkau Tuhanku. Dia meneguhkan engkau, dia pasti menolong engkau. Shandana mayara namasu. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia memegang engkau dengan tangan kananmu. Yesus memegangku.
masalahmu pada malam ini. Tapi aku tahu Yesus, ku tahu masalahmu. Aku tahu Yesus, ku tahu persoalanmu. Aku tahu Yesus, ku tahu pergumulanmu. Aku tahu Yesus, ku sanggup mengatasi setiap persoalan dalam hidup. Yesus, ku berkuasa untuk menyembuhkan engkau. Dia berkuasa untuk menolong engkau. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu, datang padanya. Shandarabalaba sorya kabayaka namas. Dia pasti menolong engkau, saudara. Jangan takut. Jangan takut. Orabaraba sheka. Orabalaba sheya namasu. Orabalaba sheka rabash. Firman-Nya berkata, jikalau ada di antara kamu yang sakit, panggil penatua, panggil hamba Tuhan, telepon, datang, minta mereka doakan engkau. Jangan sombong, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, datang pada Yesus. Dia pasti akan menolong engkau. Firman Tuhan katakan, maka doa orang yang benar itu akan menyelamatkan orang yang sakit itu.